Dan orang tadi nanya, oh enak dong holidays di Paris. No, I didn't even have time to eat, guys. Karena aku tahu dampak dari kerja nonstop adalah kadang-kadang aku bisa menjadi orang yang unpleasant. Ask me when my last day off was. When was your last day off? Oke, hari ini kita kedatangan Cinta Laura nih. Thank you banget nih, Cinta, udah datang. Rumahnya keren loh. Kalian pernah nggak ngobrolin rumah yang ada di, oh nggak boleh kasih tau mana, yang ada di suatu tempat di Jakarta sampai ada liftnya loh guys tadi. Tapi mobilnya kali ya? Mobilnya diverse, beragam. Iya. Anyway, nih Cinta nih salah satu apa ya, actress, penyanyi yang kayaknya passionate juga ngebikin bisnis, dan gue ngeliat lu tuh suka nge-grooming orang-orang gitu. I've seen in some of your videos lah, kayak ada orang-orang yang maybe you spot the talent, I don't know, kayak gimana caranya gitu. Makanya yang gue pengen gali itu adalah itu sih, lu juga udah ada beberapa bisnis. Gue pengen tahu nih perbedaan antara mindset orang-orang yang bisa jadi miliarder sama orang-orang yang gaji itu stuck. Setelah 10 tahun mereka nggak kemana-mana gitu. Nah, terus juga tentunya gue juga pengen tahu cara lu ngebalance waktu kayak gimana. Soalnya lu ngerjain semuanya, bisnis iya, aktris iya, influencer iya. Terus juga Cinta ini apa ya, mungkin salah satu artis yang paling smart lah. Ya. Thank you. Kasih loh. Columbia University, man, gitu ya kan. Jadi nanti kita pengen belajar lah ya semuanya. Manage waktu kayak gimana, manage uang kayak gimana. Gue pengen mulai dari sisi bisnisnya dulu. Boleh. Bisnis lu nih, sekarang ada apa aja? Ya, jadi kira-kira let's say akhir tahun 2020, awal 2021 lah, aku mulai memiliki keresahan yang luar biasa atas kondisi Indonesia, terutama anak Indonesia. Kenapa? Karena di masa pandemi, di mana media mengatakan bahwa anak-anak dapat terus bersekolah melalui metode online, kita harus jujur nih, anak-anak dari keluarga berkecukupan aja struggling untuk bisa belajar dari PC mereka yang monitornya besar dengan orang tua yang berpendidikan. Apalagi anak-anak Indonesia yang maaf kurang mampu, hidup di pelosokan, smartphone-nya mungkin pixelnya terendah, sinyal aja nggak tentu kapan on, kapan off, dan memiliki orang tua yang tidak bisa membantu, membimbing belajar mereka. Aku langsung berpikir, wow, ini education gap-nya antara orang yang kurang mampu dan orang kaya akan semakin melebar nih kalau kita diem aja. Dan dari situ aku berpikir, tentu we all wanna make money, cause like money makes life easier. Cuma aku nggak tahu kenapa memiliki idealisme di mana aku berpikir, oke, bagaimana caranya membangun sebuah bisnis yang bisa berdampak positif bagi masyarakat, tapi at the same time menghasilkan. Tapi kembali lagi, penghasilan itu tidak hanya untuk mengembangkan bisnis tersebut atau juga tentunya memberikan kita economic benefit, tapi juga akhirnya bisa disalurkan kembali untuk membuat dampak jangka panjang di daerah-daerah yang membutuhkan bantuan. Akhirnya ide-ide awal, karena tentunya tren yang pada waktu itu banyak sekali selebriti punya podcast sendiri lah, punya channel sendiri. Akhirnya aku ikut membangun sebuah digital platform bernama Puella, di mana misinya adalah membuat program-program yang entertaining tapi juga mendidik sehingga bisa membantu anak muda Indonesia berpikir lebih kritis, lebih kreatif, lebih inovatif. Permulaannya dari situ. Tapi seiring berjalannya waktu, long story short, 3 years later, sekarang aku udah memiliki sebuah PT bernama Cinta Para Semesta. As the name implies, semua bisnis-bisnis aku memiliki akar atau fondasi dari rasa cinta. Sekarang kita udah ada 7 lini bisnis, beberapa yang memang dimulai dari awal kita sendiri, beberapa yang kita akuisisi. Jadi just quickly off the bat, ada ya digital platform tadi, ada sebuah talent management bernama Revel Likens, ada sebuah creative hub Rumah Serada Semesta di Jakarta Selatan, itu besarnya 3.200 square meters, ada sebuah creative agency, ada sebuah music management, ada F&B franchise, and guys, kalau aku tiba-tiba lupa ya bisnis sendiri, sorry. Revel Likens, post production house. Jadi memang 6 dari 7 business unit ini semua ada dalam industri entertainment dan saling melengkapi. Karena misinya adalah bagaimana kita bisa membangun karya seni yang bisa merubah paradigma masyarakat Indonesia. Karena mungkin kita nggak sadar ya, kadang-kadang orang meremehkan industri entertainment, tapi pikirin aja, kita semua ini
bukan dibangun, tapi we were molded based upon what we watched growing up. Nggak hanya dari formal education, nggak hanya dari didikan orang tua, tapi dari apa yang kita konsumsi melalui film, media, musik, dan lain sebagainya. Aku pribadi, aku selalu bilang, oke, aku beruntung orang tua aku berpendidikan. Dan karena aku tumbuh besar di keluarga biracial, aku juga langsung meresapi berbagai budaya. Sekolah juga tentunya sekolah bagus, tapi if I'm being very honest, I'm also the way I am karena idola-idola yang sangat aku idolakan saat tumbuh besar dulu, sehingga aku memiliki prinsip yang sangat kuat dan tahu apa yang aku mau gitu. So yeah, those are the 7 business units I have. Dan jadi dengan 6 itu 7. Ya, 6 itu yang bagian entertainment, itu yang digunakan untuk apa ya, menginspire the future generations gitulah ya. Nah, yang satunya yang F&B. Kalau kita mau melihat bisnis-bisnis aku seperti anatomi tubuh, cause there is a metaphor. Jadi Rumah Strada Semesta Creative Hub-nya adalah jantung. Karena ini adalah wadah di mana kita ngetrain orang-orang di depan maupun di balik layar untuk bisa mengembangkan skill set mereka sebagai pekerja industri kreatif. Tapi melebihi itu, Creative Hub aku juga memiliki berbagai fasilitas dari dance studio, podcast studio, photoshoot studio, garden yang besar untuk event space. Jadi revenue streamnya dari situ. Tapi sisi empoweringnya, edukasinya dari workshop-workshop yang kita hadirkan untuk pekerja seni. Itu jantung. Revelikins, seperti namanya, Icons of Revolution, adalah sebuah talent management di mana yang aku cari dari talent-talent aku, kemampuan mereka untuk mengadvokasikan hal-hal yang mereka anggap penting dalam hidup mereka, dan itu beragam. Sekarang aku punya 6 talent. Ada yang satu advokasinya financial literacy, ada yang satu advokasinya kesetaraan gender, ada yang satu advokasinya kerusakan iklim. Jadi itu beragam, dan what I'm trying to do is not only build future stars, but build future leaders. Disitulah Revelikins menjadi tangan dari ekosistem Cinta Para Semesta, cause they're the doers, mereka lah yang mengambil aksi. Terus setelah itu ada Puella yang digital platform tadi, itu adalah mulut dari ekosistemnya, karena digital platform tersebut adalah safe space di mana kita mendorong anak muda Indonesia, terutama orang-orang di luar kota besar, untuk berani mengekspresikan opini mereka dan meresap juga informasi tentang isu-isu dari berbagai perspektif untuk meluaskan worldview mereka. And then there's Lucid Studio, which is my post-production house. Itu mata dari ekosistem kita. Mereka mereka fokusnya adalah ke short form content. Misalnya visualizers, music videos, event recaps, dan lain sebagainya. Dan mereka terdiri dari anak-anak Gen Z yang sebenarnya potensinya luar biasa, tapi dulu nggak punya business mindset. Akhirnya nggak tahu bagaimana membina bisnis mereka sebagai post-pro house atau production house lah. Dan kita berdayakan dengan kita masukkan ke ekosistem kita juga untuk menunjukkan bahwa orang Indonesia tuh mampu banget membuat karya seni yang nggak kalah dengan luar negeri. Karena misalnya salah satu dari freelancer kita, dia itu sebenarnya bukan graphic designer, visual designer, graphic designer, animator buat beberapa film Netflix di luar negeri. Ternyata tuh film Netflix banyak banget yang di outsource ke animator orang Indonesia. So yeah, it's sama crazy. Kayak dia deh. Yeah, exactly. And so for the ears, kita punya abstrak. Itu adalah music management, di mana kita membina artis-artis Indonesia yang memiliki international appeal tapi kurang diapresiasi di negara kita sendiri. Jadi termasuk dalam ekosistem kita ada Ramen Girl, ada Weird Genius. Ada artis baru Kenz, he's up and coming. Tapi as you know, these people that I just mentioned, mereka memiliki following yang kuat di Indonesia, tapi di luar mereka malah lebih laku lagi, perform di Thailand lah, di China lah, di Singapura, dan lain sebagainya. The brain of the ecosystem is Otherlands. It's a company that we became a part of recently, dan mereka yang sering melakukan digital marketing buat film-film Netflix, Prime Video. So ini juga terdiri dari anak-anak Indonesia ya, yang sekolah di luar, tapi setelah sekolah di luar meng-acquire skill set dari US, dari UK, Australia, kembali ke Indonesia dengan misi yang sama, membantu kualitas karya seni kita untuk escalate. Dan last but not least, yang ketujuh, the stomach of the ecosystem is the F&B franchise that I have, 18 Coffee. Itu tuh walaupun mungkin kalian mikirnya apa nih hubungannya restoran dengan 6 business unit tadi, there is
there is a relationship karena setiap restoran kita itu space-nya cukup besar. Yang di Bandung 2000 meter persegi, yang di Jogja ada lahan besarnya juga. Jadi itu jadi event space. Kalau artis kita mau meet and greet di luar kota, mau press conference, mau private jamming session, we already have the venue. So everything's like internal, so to speak gitu. 2000 meter tapi buat coffee shop. Restaurant. Walaupun namanya ada coffee-nya, sebenarnya full menu restaurant gitu. Tapi itu franchise atau operate sendiri semuanya? Atau? Sekarang yang kita punya di Jogja dan di Bandung operate sendiri, tapi tentunya di dua lokasi tersebut ada beberapa shareholders yang nggak sama. Tapi tetap the main PT ada di kedua lokasi tersebut. Tapi we are open to franchising, but I'm a perfectionist and I'm a big believer. Sistem yang kita miliki harus mendekati sempurna. Baru aku berani untuk expand, karena aku nggak mau seperti banyak kedai kopi atau restoran di luar sana yang expand, ternyata di balik itu semua we don't know what's happening, wink wink, it's a little dodgy, you know what I mean? So, you know, I know sometimes honest people don't always succeed, but I choose to be honest and succeed in my own way, gitu. Yeah. Ada 7, ini di luar dari pekerjaan daily aku. Activities. Yeah, time management, right? Nah, dari segi waktu ya, 7 itu sama Cinta punya aktivitas harus pergi ke luar negeri, ya kan? Kemarin juga baru ke luar negeri. Gitu. Baru ke Paris. Baru ke Paris gitu, keren banget by the way. Thank you. Ya. Nah, yang mana yang lebih makan waktu? Bisnisnya atau? Coba, ini kan kita lagi syuting podcast ini Oktober 1 guys, bagi yang lagi nonton. Ask me when my last day off was. When was your last day off? Agustus 2. Ini maksudnya Minggu termasuk Minggu, off Sabtu, Minggu. There is no such thing as a weekend for me. Oh, jadi When day off ini maksudnya Minggu ini nggak kehitung ya? Jadi Minggu tuh tetap kerja maksudnya? Day off tuh artinya kapan terakhir aku istirahat. Terakhir aku istirahat adalah Agustus 2, 2024. Dan hari pertama aku akan libur bulan ini, kapan Klaus? Habis tanggal 6 kita promo, ada libur nggak sih tanggal 7-nya? Coba nih sampai aku tanggal 7. Jadi tanggal 7 Oktober 2024 akan menjadi hari pertama aku libur sejak terakhir libur tanggal 2 Agustus. Sebulan sekali kalau beruntung. Ini udah berarti nanti tanggal 7 nanti udah 2 bulan 5 hari nggak libur-libur. And I'm not saying this is something to boast about atau sesuatu yang harus kalian lakukan untuk menggapai cita-cita atau misi kalian dalam hidup. I am a workaholic. Dan ada akar dari kebiasaan ini. Karena mungkin untuk teman-teman yang udah ngikutin perjalanan aku dari aku kecil, I started my career when I was 12 years old. Dan saat aku umur 12 tahun, kalau orang pada umumnya masih akhirnya putus sekolah lah atau homeschooling lah, aku tetap sekolah biasa. I went to Jakarta International School dan nggak pernah bolos sehari pun. Sekolah seperti anak biasa pada umumnya, tapi juga syuting. Dan aku dari umur 12 tahun sampai 16 tahun terbiasa dengan hanya tidur 3 jam sehari, karena setelah sekolah itu langsung syuting. Kerjain PR di lokasi syuting, atau kalau belum selesai ya di rumah, makanya tidurnya minim banget. So I'm used to adrenaline pumping constantly in my body that when I have time to chill, I actually get very stressed out because I feel like there's something wrong with my life. Gitu. Dan I'm sorry I haven't answered your question. Memakan waktunya cara yang berbeda ya. Tahun 2023 kemarin aku sama sekali tidak mengambil project acting. Nol. Aku nggak main film, nggak main series, karena 95% dari waktu aku dedikasikan untuk membangun perusahaan-perusahaan yang aku mention tadi, termasuk orang-orang di dalamnya. Dan itu aku di kantor setiap hari, bisa dari pagi sampai baru pulang lagi jam 10 malam, jam 11 malam. Dan itu stresnya beda ya. Stres membangun tim yang kompeten itu beda sekali dengan stres yang kita alami kalau lagi syuting, walaupun bisa sampai 20 jam di lokasi. Kita nggak usah nge-train siapa-siapa, kita di situ memang bete, bosen, nunggu, kadang-kadang capek banget karena adegannya susah, but you're just dealing with yourself. So it's they're two very different challenges. Gitu. Yang lebih di prefer yang mana? Yang ngebangun tim atau yang sendiri?
I need a balance. Aku sadar tahun lalu saat aku bener-bener masuk ke dunia quote unquote corporate atau semi corporate karena masih ada kreatifnya sih. I was miserable. Tapi aku juga pernah ngalamin tuh tahun 2022 di mana yang aku lakukan hanya acting, nyanyi, pokoknya kreatif semuanya. I also went crazy karena aku merasa tidak menggunakan otak aku yang terus dipenuhi dengan ide dan nggak punya waktu untuk mengimplementasikan atau mencoba ide-ide yang ingin aku realisasikan. So now in 2024 I've created a balance. Tahun ini aku main satu series dan satu film. Gitu. And the rest of the time I'm in the office. Like I was in the office last night until like 9 p.m. Kalau misalnya ya, ini emang luar biasa ya, makanya kayak apa ya, kayak mungkin orang pikir kalau misalnya actors tuh enak ya, gitu tinggal tampil di kamera 1 jam duitnya banyak langsung, tapi kerjanya it's exhausting. Kayaknya jauh lebih. Yang enak mungkin orang TV ya, yang bisa live 2 jam terus pulang setelah itu. Tapi kalau film, series, bahkan membuat musik, itu memakan waktu banyak sekali dan mengambil waktu istirahat dari hidup kita. But I neglected to answer one more question. Apa bedanya orang yang yang gajinya di situ-situ aja dan miliarder? Pertama-tama ini bukan karena aku berusaha untuk diplomatik ya, tapi sometimes people choose to have the simple life. Ada orang yang memilih untuk mengikuti hierarki pekerjaan yang ada, dan mereka nggak apa-apa dengan itu. Dan I respect that. Kalau memang ada teman-teman yang sekarang lagi nonton dan merasa aku nggak apa-apa kok kerja di sebuah perusahaan di mana ya aku tahu memang butuh waktu segini untuk mendapatkan gaji segini, dan mungkin batas gaji aku maksimal suatu hari nanti adalah X. There are people like that, and if that makes them happy, then to each their own, you know. Kayaknya di generasi kita zaman sekarang, kita semua dididik adalah you have to be an entrepreneur, you have to be your own boss, you have to make hundreds of thousands of dollars or millions of dollars, or else you're not successful. Our economy would fall apart if everybody tried to be an entrepreneur. Gitu. Jadi aku di sini bilang ke kalian, kalau memang kalian ingin mencoba membangun sebuah bisnis, do it if that's really what you want to do. Tapi jangan lakukan hal tersebut karena kalian nonton influencer atau public figure favorit kalian dan berpikir oh itu satu-satunya cara untuk menjadi sukses. Everybody's different. But kalau kita mau emang ngebahas apa bedanya orang yang memilih untuk mungkin mengikuti corporate ladder atau orang-orang yang memilih untuk mengambil resiko dan somehow berhasil, konsistensi adalah jawaban yang sangat klise ya. Tapi di luar itu adalah kemauan untuk berproses dan gagal berulang kali, dan juga pengorbanan waktu pribadi, hubungan sosial, mau itu antar teman, hubungan romantis. Yeah, like I've sacrificed so much. I don't have a lot of friends. I don't have a lot of personal time. All I do is wake up and work. Tapi that's a choice I've made. Dan aku nggak komplain. I'm happy with this decision gitu. Buat aku this works gitu. Ada juga tapi ada orang-orang kayak maybe you've heard Coach Johannes G. Pauly. Dia kan salah satu business coach yang sangat terkenal gitu di Indonesia, dan dia punya buku yang namanya Business is Fun. Kalau menurut lensa dia, kita untuk membangun bisnis yang sukses tentunya jangan jadi budak bisnis kita sendiri. Eventually kita harus bisa mendelegasikan pekerjaan kepada orang-orang di bawah kita agar kita juga bisa menikmati hidup. I agree with him. Tapi untuk orang-orang yang merasa oh work-life balance is so important but I also want to be a millionaire, tentu work-life balance itu penting. Tapi untuk bisa mencapai work-life balance yang kalian inginkan, itu pasti akan diawali dengan pengorbanan yang luar biasa, di mana work akan menjadi mayoritas dari hidup kalian, dan life itu sangat sedikit. Nah, once you've reached a certain threshold, then you can dictate your work-life balance. Tapi nggak bisa dari awal udah, oh work-life balance. And there's no such thing as instant success. Dan itu yang aku sangat sedihkan dengan, sorry, I'm gonna name generations, Gen Z dan Gen Alpha, karena mereka terlalu menempel kepada social media dan HP dan smartphone mereka. Akhirnya mereka berpikir bahwa kesuksesan itu bisa dicapai secara instan.
mungkin bisa untuk beberapa orang yang beruntung, tapi untuk memaintain kesuksesan itu membutuhkan kerja keras dan pengorbanan yang luar biasa. Kayaknya banyak yang orang lihat tuh udah di ujungnya. Jadi pas orang tuh udah sukses, udah work-life balance udah bisa, duitnya banyak, ya mereka pikir enak banget ya kayak gitu. Sukses plus work-life balance. Padahal sebelumnya nggak tahu sacrifice-nya kayak gimana gitu. Mungkin Cinta di perusahaannya mungkin yang work the hardest kali. Justru yang setting example gitu kan. Ngasih contoh buat semua orang supaya bisa ngikut. Iya nggak guys? I mean, I think almost everybody in my company work really hard. Tapi ya memang aku bersyukur banget, aku CEO ku dan juga GM aku, kita yang trio awal memulai semua ini, memang kita semua workaholic yang mengerti bahwa untuk sukses itu capek banget. Nah, kalau misalnya tadi kan Cinta mentionnya itu perbedaan antara orang yang mau mengambil rute entrepreneurship sama karir. Nah, sekarang karir kan kita juga tahu ada 2 cabang lagi nih. Ada cabang di mana orang yang berkarir itu tuh bisa naik career path-nya gitu. Kayak tadi kan Cinta mention ada yang jadi GM, ada jadi CEO gitu kan. Tapi kan banyak orang juga yang udah kerja 5 tahun, 10 tahun, tapi nggak kemana-mana. Nah, kalau misalnya kita ngomongin yang spesifik karir, perbedaan antara 2 orang itu kayak gimana gitu? Kalau aku melihat dalam ekosistem aku sendiri ya, orang yang mungkin progresnya nggak secepat peers mereka atau colleagues mereka, they have a victim mentality, sering komplain. Mereka bilang mereka mau belajar, tapi sesungguhnya mereka tidak berusaha untuk melihat apa kekurangan mereka dan apa yang mereka perlu kembangkan untuk get ahead. Dan ketiga, sesuatu yang aku diajarkan oleh CEO aku, karena kebetulan CEO aku awal mulanya sebenarnya manajer aku dulu. She was at a huge label for many years, and I stole her. Tapi kerja itu full heart, bukan full time. Banyak orang kerja full time, tapi karena tidak melakukannya dengan sincerity, dengan kesungguhan, dan tidak sepenuhnya peduli dengan misi dan visi company di mana mereka bekerja, itu terlihat di output pekerjaan mereka. Nggak pernah maksimal, nggak pernah sesuai permintaan atau keinginan gitu. Because they're just thinking about it as, oh, let me complete this task. It's just a bunch of checklists. Whereas orang-orang yang berkembangnya lebih cepat, mereka sadar bahwa mereka harus mulai berpikir out of the box dan mulai mempitch ide-ide yang dapat meningkatkan revenue perusahaan dan juga mungkin mulai berkontribusi dalam membangun atau membuat strategi-strategi yang bisa membuat kita lebih mampu berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di luar sana, atau mungkin menjadi unik dan menjadi one and only company that does what we do gitu. Jadi innovative thinking is very important. Apa advice Cinta buat orang-orang yang udah berusaha semaksimal mungkin, mereka udah mengeluarkan all their heart lah, lalu mereka juga udah kerja keras segala macam, tapi bosnya tuh kurang oke, mungkin like or dislike, dia udah punya temennya yang dinaikin duluan, atau enggak care path kurang bagus. Kadang-kadang ada orang gitu. Kalau misalnya kayak gitu, apakah itu memberikan justifikasi ke orang ini, ya kalau gitu ngapain gue all out? Gue 9 to 5 Tango, checklist aja udah kelar, toh gue nggak dapet reward juga gitu. My question is, why are you still working at that company? My question is, why are you still working at that company? Karena jujur kalau di perusahaan aku, dan aku mau jujur ya, pernah ada seseorang yang kita hire yang sebenarnya aku ngerasa kurang srek gitu dengan company culture kita, tapi ada beberapa orang di BOD level yang bilang, give this person a chance, you can't just judge from this angle. Dan ya karena aku tahu course objective, I gave this person a chance, dan sampai sekarang orang itu masih ada, and I've changed my mind about this person gitu. Tapi memang tidak bisa dipungkiri banyak sekali perusahaan di negara ini yang sangat bureaucratic, dan orang-orang terpilih karena saudaranya siapa lah, temennya siapa lah, mungkin punya koneksi tertentu jadi di hire karena ingin memiliki koneksi orang itu. There are many different reasons why someone gets hired. Tapi what I want to say is, kalau kalian merasa udah kerja full heart, nggak dapet rewardnya, nggak dipandang oleh bos kalian,
take your hard work elsewhere. Memang mencari pekerjaan itu susah banget, apalagi di ekonomi kita sekarang. Tapi if you know you're not gonna get anywhere dan kalian nggak akan escalate, nggak akan berkembang, ya kalian harus mengambil resiko di tempat lain. Setuju. Iya. Terus kalau misalnya menurut lu ya, sebagai orang yang punya follower base yang banyak, apakah itu sebuah advantage? Dan itu tuh otomatis kalau misalnya gue mau mulai bisnis apapun, ya mau F&B lah, mau PH lah, otomatis ya pasti sukses lah, pembeli ada banyak, follower ada banyak, pengikut ada banyak. Ya. Sama sekali, followers itu mungkin dapat membantu untuk membangun awareness di awal, atau at least memberikan kita head start kalau orang lain yang nggak punya followers lebih lama PR-nya. Kalau kita tinggal beberapa post, beberapa orang langsung aware, beberapa ribu orang langsung aware, oh iya, artis A mau bikin ini. We get a head start, but it does not guarantee success at all. And I'm willing to name names kayak sekelas Raffi Ahmad yang kita tahu bisnisnya mungkin bahkan berpuluh-puluh, dia bukan pasti, aku tahu dia udah pernah gagal dengan beberapa business endeavorsnya. Seorang Mbak Imo, aku baru ngobrol sama dia beberapa hari yang lalu karena aku undang ke acara live di JCC. Dia pun mengakui dia 13 tahun gagal dalam industri F&B sampai akhirnya sukses dengan Roti Romi. You know, he failed numerous times, and dia segede apa coba followingnya dan subscribersnya gitu. Same with me, like I've had songs that have failed, I've had movies that haven't done well, walaupun followersnya termasuk dibilang banyak. Jadi dengan memiliki reputasi yang dikenal banyak orang, mungkin kita juga dapat, you know, dikatkan atau bertemu orang-orang yang kita ingin temui untuk kepentingan bisnis kita. Mungkin itu memang dimudahkan, tapi kesuksesan gak ada hubungannya dengan followers, karena trends don't last. Banyak banget selebriti karena followers mereka lagi hype, lagi viral. Mungkin seminggu pertama, sebulan pertama penuh apapun yang mereka lakukan, orderan banyak, tapi setelah itu mati. And that's not sustainable. Iya. Pernah nggak sih, kebanyakan bisnisnya lo ini yang mulai sendiri atau diajakin orang, and then kan soalnya kan ada banyak kan kayak aktor-aktor terutama yang gede-gede lah gitu, yang following base banyak. Pasti kan ada pebisnis orang mungkin yang udah jago di F&B atau di apa, diajakin gitu supaya collab. You punya nama besar, and then after that orang ini yang jago operations lah gitu. Nah kalau misalnya your style ini kayak gimana? Apakah semuanya mulai sendiri atau ada yang kayak collab sama external professionals gitu? Iya. Jadi digital platform, talent management, creative hub itu tiga-tiganya mulai sendiri. Ada 4 yang kita masuk beli saham. Kalau 3 yang kita mulai sendiri karena itu memang heart-nya, visi misinya benar-benar dari aku pribadi, dari keresahan aku terhadap kondisi Indonesia, apalagi masyarakatnya yang menurut aku semakin kesini bukannya semakin terbuka pikirannya, tapi banyak sekali konflik, kebencian dan lain sebagainya. Tapi yang lain aku akuisisi karena orang-orang yang terlibat aku sangat percaya dan mereka memiliki business model dan juga forecast finansial yang cukup promising, sehingga aku ngerasa worth it untuk mengambil resiko dan menaruh uang aku, invest uang aku di perusahaan-perusahaan tersebut. Terus kalau misalnya dari segi work-life balance, tadi kan sempat mention juga kan, kapan sih waktu yang tepat buat orang demand work-life balance? Apakah berarti mereka harus mencapai kesuksesan dulu gitu baru boleh demand work-life balance, atau kapan waktu yang tepat? I think this question is very subjective, karena sejujurnya ya, kalau 2 tahun yang lalu, 2022, aku bilang, you know what, tahun ini adalah tahun yang secara finansial paling lucrative buat perusahaan aku pengen work-life balance, bisa. Tapi malahan itu membuat aku lebih haus. Lebih haus akan potensi bisnis lainnya, sehingga sampai sekarang work-life balance itu belum terpenuhi. Untungnya karena aku orangnya dari kecil diajarin money management oleh ayahku, aku langsung, okay, where can I put my money? Tentu ada uang yang aku sisihkan buat diri aku sendiri, aku taruh di mutual fund lah, aku sempat beli tanah juga, terus korporasi juga, I put my money everywhere. Cuman saking aku ngerasa, wow, this is a great year, kayaknya tahun depan bisa gini lagi deh. Aku langsung ngambil resiko, invest di sini, invest di restoran ini, invest di orang ini, invest di event ini, and I lost quite a bit of money.
Dan di situ baru kerasa, although you know, in the back of my mind, aku aware bahwa setiap tahun volatile ya, apalagi di industri entertainment, kita nggak bisa menjanjikan setiap tahun penghasilan kita sama. Tapi remember that money can disappear overnight. Padahal aku selalu bilang ini di setiap podcast. You can lose your wealth overnight. Michael Jackson lost almost $1 billion when he passed because he had so much debt. You know what I mean? Tapi be careful. Even when you make a lot of money, kalau kata aku sih jangan langsung mengambil resiko yang terlalu tinggi. It's good to take risks, but be aware of how much risk you can take. Boleh sharing nggak ya? Soalnya kan Cinta ini kan seorang yang perfectionist, kerja keras juga, dan pasti kalau misalnya masukin uang juga bukan yang tergesa-gesa lah, bukan ngasal, pasti. Enggak. Nah makanya pertanyaan adalah, mistake-nya di mana? This is what's very interesting about me. Aku punya pemikiran bahwa seringkali saat kita tumbuh besar di keluarga yang berkecukupan, and by no means were my parents ultra rich ya, enggak, we're not crazy rich anything, enggak. Tapi when I say berkecukupan dalam arti dulu kalau untuk ke sekolah yang bagus kita nggak usah merasa gelisah. Untuk traveling, naik business class, stay di hotel bintang 5 itu bukan suatu issue. Like my life growing up was very comfortable. Kadang-kadang anak-anak yang tumbuh besar dalam environment seperti itu bisa akhirnya menjadi dua tipe orang yang berbeda. Either ya biasalah anak jaksel yang nggak responsible, beli botol gitu kalau lagi clubbing, atau kayak aku di mana we don't see wealth or luxury as something that's tempting. Jadi aku selalu bilang, bahkan kalau Tuhan memberikan aku kenyamanan lebih, uang lebih, hidup aku nggak akan berubah. I don't see the difference between taking business class and first class. Honestly, okay, mungkin chairnya lebih wide sedikit, tapi who cares? You can still lie flat on business class. Atau stay di hotel bintang 5 dibanding bintang 5 diamond, atau kalau di Dubai ada bintang 6 atau whatever. It's still just a room. As long as it's clean, it's spacious, it's got a nice view, I'm happy. Gitu. So, I can't afford a private jet. Tapi I don't want to take a private jet. Aku takut turbulence. I am terrified of turbulence. Tahu nggak? Ketakutan terbesar aku adalah mati karena kecelakaan pesawat. That is my biggest fear. Suruh berantem sama cowok 2 kali size aku, suruh tinju-tinjuan, let's go. Naik pesawat ada turbulence, no. Gitu. Jadi kenapa aku cerita panjang lebar gini? Karena wait, what was the question again? The question is itu, kayak kan udah sangat hati-hati, udah sangat dipertimbangin. Kok bisa salah? Iya. Oke. Nah, karena aku tahu I'm very good at managing my personal finances. Dalam arti aku tahu pengeluaran aku berapa setiap bulannya, dan berapa yang bisa aku alokasikan kepada holiday sesuai ekspektasi aku, sesuai standar aku. Pada saat itu, saking penghasilan yang aku dapatkan di tahun itu, aku ngerasa what? Like, this is so cool. Akhirnya aku berpikir, invest ke event itu, reputasinya udah bagus, financial reportnya bagus, interest rate-nya bagus. Kalau sampai mereka telat bayar, orang-orang di baliknya juga bukan orang-orang yang dodgy ya. I'm like, okay, just do it. Oh yeah, you just do it. Let's terlalu meremehkan. Karena aku tahu kehidupan pribadi aku tidak akan terimpact oleh decision tersebut. So I took it too lightly, and I regret that now. Karena lagi-lagi aku juga punya pemikiran gini. I always make myself feel guilty. Aku selalu berpikir, uang segini, bahkan 5 juta, itu upah minimum Jakarta. Me losing hundreds of millions of rupiah means that I'm losing money for like a dozen people or more gitu. Itu aku selalu pikirin. Something that my parents taught me very well is empathy, and also the need to help others gitu. Jadi looking back at my bukan negligence sih, tapi carelessness, aku berpikir uang yang aku hilangin itu tadinya bisa aja aku pakai untuk bangun sekolah di pelosokan.
bisa aja aku pakai untuk ngasih uang ke lebih banyak anak asuh gitu. Cause I do have a few. Tapi Ada berapa sekarang yang? kalau anak asuh yang directly aku selalu transfer uang tiap bulannya di Jawa Timur ada 5. Tapi di luar itu kan dari kecil keluarga mama aku kita punya yayasan namanya Sukarseno Peduli. Kita renovasi 10 SD dan membangun 1 SMP di kaki Gunung Salak. Jadi yang udah melalui sistem pendidikan kita udah ribuan anak. Wow. Gitu. So a lot. Tapi my point is I wouldn't want to make that mistake again, but I'm also glad I did karena aku masih di usia dimana aku mampu menelan rasa sakit dari resiko-resiko yang aku ambil dan uang-uang yang sudah hilang gitu. Yang menarik kayak gini kan, oke, tadi kan gara-gara udah tahu lifestyle-nya udah cukup segala macam kan dan mau invest lebih, berkreasi lah kayak invest lebih gitu ya. Tapi kan banyak juga orang-orang lain, aktor-aktor of your caliber gitu ya. Mereka kan jadi shopping list, jadi banyak, jadi Lambonya jadi 3, Ferrari jadi 4, atau nggak Birkin, Kelly-nya jadi bertambah gitu kan. Kenapa? Kok bisa nggak ada keinginan itu? Jadi gini, aku nggak, kadang-kadang netizens kan suka mengambil kesimpulan yang terlalu cepet. Of course, seperti manusia pada umumnya, I love nice things. I love nice things. Kalau aku ngelihat suatu barang branded, pasti aku akan ngelihat dan pikir, wah bagus nih. Dalam hati pengen deh. Tapi lagi-lagi, karena aku tahu rasanya mampu membeli suatu tas atau sepatu atau baju atau apalah yang harganya mahal, aku juga sadar bahwa kenikmatan yang kita dapatkan dari membeli item itu hanya sementara. We're happy for like what, a few days, a few weeks, we're proud, setelah itu we forget about it. Dan again, mungkin didikan orang tua, jadi aku nggak gampang terlena oleh hal-hal tersebut. I have some branded items, of course, nggak banyak, tapi aku punya, but it's enough. Karena at the end of the day, kalau misalnya Leon ketemu aku dalam keseharian aku, I wear the same things. I circulate my clothes and wear similar things like every single day. Dan kalau orang mau ngejudge aku dari pakaian aku kenakan, dari hal-hal yang aku miliki, benda-benda yang aku miliki, ya that just shows how petty and shallow they are. And I am not concerned about what they think because I know my value. Iya, benar. Iya. Nah, terus ini deh, mau sharing dong kan, tentu mayoritas orang, 99,99% nggak punya kesempatan, apalagi belajarnya di Columbia, gitu kan. Boleh sharing nggak sih, kayak sekolah di Ivy League itu, ada nggak sih yang merubah cara pikirnya lu gitu, apalagi kan you're someone yang udah produktif lah ya, dari kecil gitu, bahkan sebelum college gitu. Nah, tapi ada nggak sih yang berubah dan pelajaran-pelajaran apa yang didapatkan di Amerika yang tidak didapatkan di Indonesia? Aku rasa ada bedanya antara pintar dan cerdik ya. Cukup banyak orang quote-unquote pintar di luar sana yang mampu melalui sistem pendidikan yang bisa dibilang baik dan terlihat seakan mereka memiliki kompetensi atau kemampuan yang tinggi. Tapi truth be told, gak banyak orang yang cerdik. I have a lot of people who have tried to apply to my company and on paper they look great. Sekolahnya di sekolah tertentu lah, IPK-nya IPK tertentu, bahkan portfolio mereka juga kelihatan keren. And then you find out how they made those things and you realize they're not that smart after all. Dan kadang-kadang dipekerjakan juga, kita realize bahwa ya maybe mereka mampu melalui sebuah sistem pendidikan, tapi ternyata di kehidupan nyata mereka tidak tahu cara mengimplementasikan apa yang sedang mereka pelajari. Tapi going back to your question, aku selalu bilang ini, untuk teman-teman yang nggak punya kesempatan untuk sekolah di sebuah sekolah yang prestigious, mau itu Ivy League lah, atau semacam Oxford, Cambridge, atau sekolah-sekolah elit lainnya, itu tidak membuat kalian lebih rendah daripada orang-orang yang memiliki gelar dari tempat-tempat tersebut. Memang it's nice to see on a piece of paper that someone went to an Ivy League. Aku pun sebagai seorang yang lulus dari sebuah sekolah Ivy League sangat bangga saat orang-orang bilang, wow, you went to Columbia, you must be smart. Ada suatu kebanggaan yang kita rasakan tentu, and it does make life easier because people are vain, people are narcissistic. Tapi banyak sekali great minds, orang-orang yang sukses, tidak datang dari institusi-institusi seperti itu. Dan aku ngerasa kecerdikan seseorang nggak hanya datang dari tentunya genetika mereka ya, i.e.
genes atau DNA yang mereka dapatkan dari orang tua dan leluhur mereka, tapi juga dari pengalaman hidup mereka dan juga environment gitu. Dan buat aku pribadi, kenapa aku bisa sukses secara akademis di sekolah seperti Columbia atau sebelumnya di sebuah sekolah internasional, I work hard. I work very hard and I'm competitive. Dan prinsip dan atribut my personal attribute dan personality yang ingin menjadi yang terbaik, selalu akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa mencapai goal yang aku inginkan. Mentalitas akulah yang membuat aku berhasil di dunia akademis. Dan if you ask me, did Columbia make me a better person? Columbia is a great school. I loved going to school there. Cuman aku nggak yakin kalau aku mungkin ke university yang lain, nggak harus Ivy League, aku nggak akan mampu mendapatkan experience yang serupa gitu. It's really what you make of it. Because I've always been a hard worker. Jadi kalaupun aku nggak tahu ya, aku nggak bisa menerawang dan melihat di universe lain hidup aku seperti apa. Tapi I feel like I would have just been as competitive and as driven regardless of which school I went to. Kalau itu sih kayaknya udah kelihatan. Sudah iya banget. Yeah. Tapi kalau misalnya dari segi pelajarannya deh, yang dari Columbia gitu. Kayak apa yang kira-kira yang didapatkan di sana yang nggak didapetin di Indo? Oke, absolutely. Ini aku bisa jawab karena memang ada kelebihannya. Haha, lupa. Jadi di Columbia University itu ada 2 sekolah bagi S1. Columbia College, jadi liberal arts, dan Columbia Engineering, jadi untuk yang ingin mengambil sciences lah. Aku di Columbia College, karena aku liberal arts, psychology and German lit. Bagusnya di Columbia, apapun major kalian, mau kalian jadi engineer, jadi penulis, jadi biologist, jadi historian, apapun, ada 9 core curriculum classes yang harus diambil. Doesn't matter what your major is. Dan buat aku itu membuat aku menjadi orang yang lebih well-rounded lagi. Karena walaupun aku majornya psychology and German lit, aku diharuskan mengambil sebuah kelas yang namanya Frontiers of Science. Di situ kita belajar quantum physics. Yeah, we had to learn quantum physics. We had to learn like all the rudimentary science subjects yang mungkin sebenarnya nggak ada hubungannya dan kita nggak perlu tahu, tapi kita pelajari itu. Aku harus ambil kelas namanya Art Humanities. Jadi all the great artists of history from let's say the Renaissance period until the modern age kita harus pelajari. Jadi kita mengamati tipe-tipe seni yang berbeda, tekniknya, bagaimana hal tersebut berhubungan dengan perkembangan masyarakat dan juga sejarah dan lain sebagainya. Ada juga music humanities lagi-lagi all the great musicians throughout time. Dari sebelum Renaissance period sampai era modern sekarang, kenapa musik berkembang di Eropa, di mostly Western world sih. Ada juga literature humanities lagi-lagi literatur made by the great minds. Ada juga contemporary civilization, itu lebih ke filosofi, Kant, David Hume, tiba-tiba lupa, sorry. Yeah, everything. We learned Marxism and all that. Terus, ada writing, bahkan ada writing class di mana kita diajarkan bagaimana menulis dengan baik dan benar, mengargumentasikan pikiran kita dengan cara yang logis dan juga terstruktur. Jadi intinya ada 9 kelas dan itu benar-benar memberikan aku a more well-rounded view of the world dan juga membuat aku lebih knowledgeable karena aku tidak hanya terpaku oleh 2 major yang aku ambil, and that was really fantastic. Apakah your hours dari dulu udah kayak gitu? Sama kayak sekarang? Justru waktu kuliah itu satu-satunya masa di hidup aku sejak menjadi quote-unquote public figure di mana aku miliki waktu luang. Oh. Saking aku terbiasa dengan hidup yang penuh chaos dan juga kegelisahan, anxiety, kuliah tuh gampang banget buat aku. I was able to finish all my assignments
by the time the weekend rolled around, dan weekend tuh ya bisa jalan-jalan. And it's probably one of the happiest times of my life. Biasa Gitu. orang kalau misalnya college kan stres, belajar, buat tes. No. That's the easy part. University, yeah, it was one of the easiest times of my life. Oke, ini menarik ya. Sebenarnya kalau misalnya dipikir-pikir ya. And I graduated in 3 years loh. Iya, makanya insane. Iya. Makanya mungkin sebenarnya kalau misalnya balik ke pertanyaan tadi ya, kayak apa sih membedakan orang yang jadi miliarder dan yang gaji biasa-biasa aja. Tentu cinta ini adalah orang yang sangat-sangat work hard, super gitu kan. Ada satu elemen lagi tapi kelihatannya, yaitu adalah didikan orang tua. Kelihatannya yang sangat-sangat baik dan kelihatannya apa ya, apakah mereka itu ngedorong untuk pursuit of excellence-nya kan tinggi banget kan. Your pursuit of excellence is very very high gitu. Kayak mau itu yang terbaik. Apakah ada faktor itunya? Dan sekarang kan penonton gue kan kebanyakan umurnya itu 24 sampai 40. Yeah. Kebanyakan ini baru punya anak atau Ada first anaknya, jobbers, ada yang mau memasuki hubungan yang serius, ada yang udah punya keluarga. Iya, kebanyakan sih justru keluarga, udah punya keluarga dan keluarga kecil lah. Anak-anaknya mungkin umur 2, umur 5. Iya. Dan pastilah kita semua, gue juga punya 2 anak kan, mau yang terbaik untuk anak kita gitu kan. Gimana caranya gitu? Pendidikan apa yang bagus dan baik supaya kita tuh bisa ngajarin anak kita hal-hal yang baik supaya anak kita bisa sukses? Ada orang-orang yang beruntung dan memenang genetic lottery. We love to use the words genetic lottery. Mungkin ada faktor itu. Tapi you're right, of course, my parents contributed a lot to the person I am today. They're not perfect. Menurut aku tidak ada orang tua yang sempurna tentunya. Tapi mungkin yang baik dari kedua orang tua aku adalah malahan mereka tidak pernah mendorong aku untuk harus menjadi orang yang sukses atau mendapatkan nilai tertentu. Oh, mereka justru mendorong? It was all self-driven. They're very lucky. Mama aku pasti kalau ada di sini bisa cerita bahwa dulu bukannya aku disuruh belajar, she had to say stop studying. Stop studying. Can you just like go play outside gitu. Gini. Terus yang mulai ambil acting itu nggak sengaja. I was an athlete growing up. Waktu tumbuh besar tuh aku atlet renang, basket, dan lari. Terus waktu umur 12 tahun usus buntu. Nah, zaman aku operasi itu aku nggak tahu kenapa orang tua aku memilih operasi usus buntu yang ya harus dibuka sedikit, dijahit ya. Dan kalau kita dijahit kan nggak boleh olahraga untuk sebulan 2 bulan lah karena nunggu sembuh kan. And so I had to take a break from my athletic endeavors dan nggak sengaja ikut kompetisi acting modeling. Di situ jurinya kebetulan pada waktu itu salah satu casting director terbesar PH Indonesia, langsung diberikan tawaran untuk main sinetron, and from there my career took off. But it was an accident. Kalau nggak ada usus buntu, mungkin aku nggak akan di sini sekarang gitu. But to answer your questions for young parents out there watching this, yang baik dari papa aku adalah dari kecil he set an example just by being him. Dalam arti aku melihat bagaimana dia memanage waktu, sebagaimana organize-nya dia dalam menata keseharian dia, pekerjaan dia, bagaimana dia benar-benar sangat juga rapih pembukuan keuangannya. Bagaimana kalau pada tahun 2000-an ya masih collecting receipts, checking ini bener nggak pengeluaran per bulannya. He's that detailed. Dan dari kecil selalu dengerin dia ngomongin, oh, I want to put my money in this bond, I want to put my money in this mutual fund, I want to put my money here and there, the interest rate is X, Y, and Z. Jadi walaupun dia nggak ngajarin aku bilang cinta, lihat nih, I was always listening. Right? Jadi kedisiplinan itu, my work ethic is 100% from my dad. And he's also German, right? So you can imagine. Makanya sebagai cewek, kalau kata mama aku terlalu keras. I have to like tone it down a little bit, but I'm just gonna be me. I'm owning it gitu. Tapi, nah, this is where the good part comes in, karena inilah yang menjadi perpaduan yang sempurna. My mom is an Indonesian woman. Selain dia juga seseorang yang berpendidikan, dia seorang pengacara. Dia memiliki empati yang sangat tinggi. Dialah yang dari kecil mengajarkan aku apa itu artinya memedulikan orang lain, bagaimana caranya bersyukur, dan untuk mengerti apa itu artinya penderitaan.
Because I'm not blind to the poverty that exists out there. Aku sedih banget melihat kondisi anak muda Jakarta zaman sekarang yang datang dari keluarga berkecukupan karena mereka itu hidup di sebuah bubble. Mereka berpikir mereka tahu kemiskinan itu apa, hanya dari misalnya pengemis yang mereka lihat di jalanan di Senopati gitu. Atau mungkin kadang-kadang dari TV mereka ngeliatlah rumah orang yang kurang mampu itu kayak gimana. The level of poverty, not just in this country, in the world, is crazy. The amount of people suffering every day is insane. And kalau aku misalnya nggak bisa fokus kepada apa yang ada di hadapan aku, bisa-bisa seharian aku hanya nangisin penderitaan orang-orang di dunia ini. Apakah itu alasannya Cinta ada ini? The businesses, ya? Bukan bisnisnya juga, tapi charity-nya. Yeah, yang 5 of course. murid dan nggak hanya Sukarseno Peduli Foundation di mana kita memiliki sekolah-sekolah yang aku ceritakan tadi, tapi aku pun sekarang memiliki sebuah gerakan bernama Act of Love yang bergerak di pendidikan dan juga kesehatan. So the money that I make is truly, I try my best to truly donate to the right causes gitu. Tapi to finish what I was saying, level of empathy itulah yang membuat aku masih punya sisi kesadaran dan emotional intelligence untuk bisa berhenti sejenak, bernafas, dan menyadari bahwa kerja keras, tapi what is it for? Is it for selfish motives? Or is it for something more than yourself? And that I got from my mom, gitu. But I'm not gonna lie, my parents are lucky because they never had to push me to do anything. They never had to push me to do anything. Iya. Dikasih kebebasan juga ini ya. Buat berkreasi dikasih kebebasan juga. Iya. Kalau misalnya kita ngomongin uang ya, tadi kan dari kebiasaan buat ngomongin duit tuh kayak udah dari your dad kan. Kalau misalnya sekarang kayak gimana? Portonya seorang Cinta Laura itu seperti apa? I would like to believe that my portfolio is quite diverse. Tentunya banyak orang di luar sana yang jauh lebih mengerti keuangan daripada aku, tapi aku rasa untuk zillennial, young millennial, old Gen Z, I know finances pretty well. Ya, mungkin kalau bisa disebut beberapa, kita semua tahu ya, interest rate kalau kita hanya taruh di tabungan tuh jelek banget sekarang. Oh my god, tergantung banknya sih, tapi ya let's say 3,5%, 4% lah, and that's really, kalau boleh pakai swear word, it's kind of shitty. Jadi tentunya aku harus mengambil opsi lain yang interest rate-nya lebih bagus kalau aku mau main cukup aman. Makanya aku taruh uang aku juga di reksadana, so mutual fund, di mana interest rate-nya jauh lebih bagus, tapi aku masih merasa memiliki keamanan tertentu karena setelah beberapa tahun aku bisa ngeluarin uang aku. Bahkan ada beberapa tipe di mana aku kalau mau ngeluarin kapan aja sebenarnya bisa tanpa penalti gitu. Tanah juga ada di luar Jakarta. Karena tadi aku sempat bahas bahwa aku sangat khawatir Jakarta akan tenggelam. So I'd rather not buy anything in Jakarta, tapi di Jawa Tengah, di Bali ada sesuatu, and I think it's got very good prospects. Aku juga invest di beberapa F&B, jadi nggak hanya F&B aku di mana itu lebih middle low, tapi yang lebih elite juga ada di Jaksel. Kalau misalnya kayak saham, kripto gitu. So aku kan komisaris sebuah perusahaan energi baru terbarukan, dan tentunya aku miliki saham di perusahaan tersebut yang udah IPO. So I have money in stocks as well. I also have an emergency fund. Itu udah aku pikirkan karena walaupun tentunya inflasi cukup tinggi dan akan terus meningkat. Hopefully not, but you always have to be ready. I still think that some cash is important, so I have an emergency fund. Bahkan agak old school aku juga punya, like logam mulia, gold bars. Oh itu 40%. Emas itu 40% 1 tahun terakhir. Itu salah satu yang outperform itu. Iya. So I have that, something tangible too. Karena kita nggak pernah tahu kalau tiba-tiba besok apocalypse, ya itu cukup aman ya. Kita punya, kita punya emas. But yeah, assets. Crypto main nggak? Invest nggak? Saat cukup hype waktu di masa pandemi, nyoba-nyoba dikit karena aku ngerti tentunya berasal dari generasi muda, kita harus explore lah. Web3 semakin mendominasi, jadi mencoba dan mempelajari itu penting. Cuman call me old school,
mungkin bahkan cara berpikir aku sedikit flawed. I don't fully trust it. It's hard for me to wrap my head around something that doesn't exist. Gitu. Ya, fair lah ya, semua orang punya ini kan, yang kepercayaan masing-masing. Aku padahal udah mau prepare loh. Papa aku 2 tahun yang lalu sempat kirim aku video tentang crypto. Something about monkeys and bananas. Tapi aku udah lupa. Nanti mungkin aku bisa share biar bisa di pop up di podcast ini. Let me find it. Okay. But yeah, I mean, again, the world's resources is also depleting. Tapi yeah, we can't have it all, right? Yeah. Kita hanya bisa berusaha. Jadi kalau ngomongin diverse portfolio, cukup diverse. Tapi kalau misalnya dari semua itu, mungkin apakah benar bahwa bisnis itu paling gede, tanah itu nomor 2, baru sisanya yang lain gitu? Big believer dalam arti persentase dari keuangan aku tuh ada di mana? Iya, yang mungkin bukan persentase tapi secara rankingnya kali, yang paling gede itu yang mana, ranking 2 yang mana, ranking 3 yang mana? Ya tentu bisnis. Iya, bisnis lah ya. Bisnis, tapi resikonya juga tinggi, especially tergantung industrinya apa. Tanah, tanah sih, I really like real estate ya. Apalagi kalau kita tahu bahwa dalam beberapa tahun ke depan tempat di mana kita ingin membeli tanah itu potensinya luar biasa. Mungkin karena infrastruktur yang mau dibangun atau mungkin kemungkinan untuk tourism menyebar ke daerah itu. There's, you know, like I do have land in Bali. I don't want to mention where yet karena takutnya gimana. I don't want people starting to look for me. Tapi aku berpikir like bisa aja walaupun susah dengan tanah yang aku miliki, suatu hari kalau ada hotel chain yang membutuhkan tanah di daerah tersebut, instead of just selling my land, ya coba-coba rent it out and ask for shares, ask for equity. Itu lucrative banget. Aku udah berpikir ke situ, belum tentu ya itu bisa tercapai atau bahkan mereka mau, tapi hey, a girl can dream. Iya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir gue lah ya, segmen terakhir, yaitu mengenai managing waktu. Tadi kita ada bilang kan, beberapa, segimana banyaknya hal yang Cinta lagi kerjain di saat yang bersamaan gitu. Typical day-nya seorang Cinta tuh kayak gimana sih? Tadi kan kalau misalnya kita ngomongin libur, tadi kita udah bilang ya, kayak 1 libur dalam 2 bulan. Tapi kalau misalnya sekarang, kayak setiap harinya tuh bangun jam berapa, lalu kerja dari jam berapa, pulangnya kayak gimana gitu, dan udah berapa lama kayak gini? Setiap hari beda ya, karena ya memang kegiatan aku beragam. Aku kasih contoh dulu waktu aku masih zaman sinetron dulu umur 12 tahun, itu bangun jam 5:30 pagi, berangkat ke sekolah jam 6 sampai sekolah jam 7, sekolah 7:30 sampai jam 2:45, karena aku atlet juga, kadang-kadang latihan dulu sampai jam 4:30, sampai set jam 5, syuting sampai jam 12 malam, nyampe rumah jam 1, jam 2, tidur jam 2, bangun jam 5:30, and that was my life for 3 to 4 years. 3-4 tahun kayak gitu? Yeah. And you know, I think that's also what's given me a thick skin, karena banyak orang kadang-kadang, apalagi di media, suka bilang, oh inilah artis yang tumbuh besar berkecukupan, dan asumsinya adalah hidup enak. Tapi even though I came from enough, I've always been a hard worker. Jadi yang namanya dimanjain atau tidak mengapresiasi uang atau waktu itu, kalau di keluarga aku, it doesn't apply to us because we're all very hardworking. Drive itu dari mana? 12 years old, orang umur 12 kan main Pokemon dulu. Dan I don't know, game apa lah dulu. I don't know. Yang lainnya pada main segala macam pasti kan? I didn't have time for that. I'm quite different. I know I'm a little bit weird, but it's okay. Tapi sekarang di usia dewasa, sebenarnya ini nggak terlalu parah karena tahun 2022 kemarin sempat aku kerja dari 17 Juli sampai 22 Oktober tanpa henti ya, dan working hours-nya cenderung 14 sampai 16 jam on average, bisa lebih, bisa 20 kadang-kadang. Tapi 2 bulan terakhir ini, a typical day for me, boleh nggak aku buka kalender sebentar biar ada gambaran, karena agak lupa-lupa, like I just forget about my days because too much happens. Oke, ini contoh ya. Aku kan ke Paris minggu lalu, seminggu setengah yang lalu. Dan orang tadi nanya, oh enak dong holiday sedikit ke Paris. No, I didn't even have time to eat, guys. Bener-bener bangun tidur, ini aku hari H ya, saat jalan di catwalk. Bangun jam 7 pagi, make up jam 7:30 pagi,
langsung harus bikin konten untuk brand tersebut seharian, nggak ada lunchtime. Langsung ke tempat runway jam 2, makeup dan hairdo ulang buat acara, GR, acara jam 9 sampai jam setengah 11 malam. Setelah itu harus ke after party-nya, dan mungkin kalian berpikir, oh fun dong, itu kan party. No, itu harus networking dengan orang-orang di situ. Sampai kamar hotel jam 12, susun data, edit dengan editor / videographer yang kita bawa, posting jam 2 pagi, order room service, itu makan pertama tuh jam 2 pagi. Order room service, tidur setengah 3, udah bangun lagi setengah 8 karena harus packing dan dandan lagi untuk bikin konten sebelum ke airport. Ke airport, naik flight, setelah itu nyampe Indonesia, jadi istirahatnya di pesawat. Sampai flight di Indonesia itu aku landing hari Jumat, ya. Aku landing hari Rabu, sorry. Besoknya aku ada interview dengan berbagai media dari jam 11 pagi sampai jam 2, setelah itu VO buat brand, setelah itu interview lagi dengan media sampai jam 9 malam, terus itu meeting di kantor. Besoknya aku bangun jam setengah 7 pagi, berangkat jam 7 pagi, sampai lokasi photoshoot buat brand, photoshoot dari jam 8 sampai jam 7 malam. Setelah itu ke kantor karena harus membuat audisi buat salah satu film yang ditawarkan kepada aku. Selesai jam 12, ngedit, tidur jam 1 pagi. Besoknya promo series aku di sebuah acara di JCC. Besoknya lagi sama melakukan sebuah live event di JCC juga untuk nge-rebranding dan nge-launch Puella digital platform aku. Kemarin seharian aku melakukan, ya bukan housework ya, tapi reorganization of my house, dimana banyak orang datang ke rumah, ngebenahin rumah. Jam 5 sampai jam 9 malam meeting tentang F&B endeavorku. Hari ini tadi jam 7 pagi udah berangkat dari rumah, jam 9 pagi photoshoot sampai jam 4.45 tadi, langsung ke sini sampai let's say jam 7, ini jam setengah 7 malam. Besok aku foto poster buat film aku dari jam setengah 10 pagi, belum tahu selesainya jam berapa. Terus mulai tanggal 3 onwards udah mulai reading buat film. Ya intinya ya you can see, nggak ada hari off. Purple is work, green is not. Kalau aku ke 2022, what I was telling you before, just so there's proof. Ini 2022 lebih parah. Nih, 17 Juli terakhir holiday, 18 Juli. Kadang-kadang ada 3-4 acara per hari. Ini Agustus, September, Oktober baru break tanggal 22 Oktober. Gue selalu berpikir gue itu orang yang work hard, tapi kayak gue gak ada apa-apanya dibanding cinta. Ya kayak gue hidupnya santai banget. You know, I am exhausted, dan ini bukan sesuatu yang dibanggakan ya, karena aku tahu dampak dari kerja nonstop adalah kadang-kadang aku bisa menjadi orang yang unpleasant. Because I'm tired. I'm not trying to be unpleasant, I'm just exhausted. Jadi udah susah untuk bisa nongkrong dan basa-basi dengan orang. Tapi that's my goal in 2025. Maybe this is where the life will come in. I do want to make more friends, because a lonely life is not really a life worth living, gitu. Yeah, berarti mungkin boleh kasih final advice nggak buat teman-teman di luar sana yang look up to you dan juga pengen lah mencapai kesuksesan juga gitu ya. Terutama buat yang baru mulai karirnya lah. Kayak kira-kira apa nih kayak the do's and the don'ts, mungkin satu-satu lah, satu do's satu don'ts. Oke. To be honest, walaupun banyak orang merasa aku tidak relatable orangnya, jujur aku persis, I'm exactly like you guys. Aku persis kayak kalian. Aku pun walaupun sadar membandingkan diri dengan orang lain adalah suatu hal yang sangat nggak sehat, I do it. It's human nature. Apalagi dengan keberadaan dunia digital, social media zaman sekarang, seusaha-usahanya kita untuk hanya fokus dengan jalur kita sendiri, susah untuk menghiraukan apa yang orang lain lakukan. So the don'ts is don't compare yourself to other people. Karena bukan hanya karena itu membuat kalian makin gelisah atau anxious. Ini klise, kita nggak tahu apa yang orang lain benar-benar hadapi dalam hidup mereka, tapi di luar itu, kadang-kadang saking kita terlalu terpaku oleh kesuksesan orang lain atau apa yang orang lain lakukan, kita tidak sadar bahwa kita sendiri sudah berhasil
berprogres luar biasa. We don't realize our own little accomplishments, dan akhirnya kita nggak pernah bahagia karena merasa apa yang kita punya nggak pernah cukup. So the don'ts is don't compare yourself to other people because you're never gonna feel like what you have is enough. Apalagi Gitu. gara-gara sosmed ya. Yeah. I still feel like what I have is not enough, you know? Like banyak orang kemarin aku pulang dari Paris bilang, you did such an amazing job, it was so good, you made Indonesia proud. Tapi aku mikirnya, masa sih? Like, I feel like I could have done so much better gitu. Tapi kan itu sangat tidak bersyukur ya. Aku tahu, sebenarnya aku harus berpikir, wow, luar biasa banget minggu lalu. Aku satu-satunya orang dari Indonesia yang nggak hanya berkesempatan catwalk, tapi aku jalan di finale bersama spokespersons lainnya. Aku bahkan melakukan photoshoot dengan Global Spokes karena aku pun seorang spokes dan berkesempatan untuk berbincang intimate ya dengan Aishwarya Rai, Jane Fonda, ya sempat ngobrol juga sama Kendall, sama Kara, sama orang-orang yang kita sering nonton di media internasional. So siapa kok yang bisa kayak gitu? I mean, mungkin udah ada beberapa yang melakukan ya, tapi bukan hal setiap hari. So I should be proud, and I am deep inside proud, but I'm just me. Jadi ingin berusaha lebih. Tapi dues-nya adalah jangan pernah takut akan kegagalan. Dan itu baru suatu hal yang benar-benar aku kuasai mungkin 3 tahun terakhir. Dulu saking mudanya aku berkarir, aku selalu berpikir bahwa apapun yang aku inginkan bisa di-plan dan dilaksanakan di tanggal, di jam yang aku inginkan. Because everything was so easy. Sekolah, lulus, tanggal ini, bisa mendapatkan predikat cum laude, bisa 3 tahun, bisa ini. But once you become an adult, hidup itu benar-benar tidak bisa di-plan dan banyak banget curveballs yang akan hadir dalam hidup kalian yang membuat kalian shock dan putus asa. Tapi saat kalian dapat berintrospeksi dan reflect upon your lives, kalian akan sadar bahwa setiap kegagalan yang kalian alami itulah yang membawa kalian lebih dekat ke kesuksesan yang kalian inginkan. And that's fact. Those are facts. When I lost quite a lot of money, you know, in my investments 2 years back, even last year, aku semakin pintar dalam berbisnis. Dan kalau aku tidak mengalami kerugian itu, aku tidak akan se-vigilant dan berhati-hati sekarang dalam bagaimana aku membuat keputusan dalam berbagai bisnis atau investasi yang aku lakukan. So, I'm glad that I lost the money that I did, and I'm glad for the failures that I've encountered, both as an artist and as an entrepreneur, because it's gonna get me where I wanna get to. Thank you so much, Cinta. Thank Keren you banget. so much. Thank you.